Benarkah kalau pinjaman online kredit pintar itu bakal maksa nasabah buat bayar tagihan walaupun keadaannya nggak punya uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas tentang masalah gagal bayar atau masalah telat bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar. Dan ini juga bakal berlaku untuk aplikasi pinjaman online yang lain. Oke teman-teman, jadi ketika kalian itu mengalami gagal bayar atau telat bayar, maka pastinya bakal berhadapan dengan yang namanya debt collector atau DC. Kemudian ada DC nih, yang biasanya menagih kalian lewat telepon atau yang menghubungi kalian lewat WA, itu sebutannya adalah debt collector. Kemudian ada juga debt collector yang bakal datang ke rumah teman-teman untuk menagih secara langsung, itu disebut dengan debt collector lapangan atau DC lapangan. Jadi DC yang menghubungi kalian lewat telepon, lewat WA itu bakal beda orang sama DC yang bakal datang ke rumah. Ketika teman-teman ini gagal bayar atau telat bayar pada pinjaman online kredit pintar, maka DC itu bakal mengancam dan juga bakal memberikan tekanan pada kalian agar bisa segera membayar saat ini juga. Mereka nggak peduli apapun caranya, kalau bisa dengan menghalalkan segala cara. Ancaman-ancaman yang diberikan DC itu hanyalah gertakan untuk membuat kalian takut saja. Jadi ketika ada DC yang mengancam-ancam seperti itu, maka teman-teman nggak perlu panik. Teman-teman nggak perlu khawatir ketika mendapatkan ancaman dari DC. Jika kalian itu pinjamnya di pinjaman online yang legal, yang dibawa dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, maka kalian bakal aman dan masih dilindungi sama undang-undang. Jadi DC ketika menagih kepada para nasabah itu juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan sama OJK, dan salah satunya itu ya gak boleh menyebarkan data pribadinya nasabah. Jadi apa yang mereka ancamkan, apa yang para DC ancamin untuk kalian itu hanyalah gertakan dan hanya omong kosong. Kalaupun nih jika DC itu benar-benar sampai menyebarkan data pribadi kalian, maka teman-teman bisa menuntut DC ke pihak yang berwenang. Jika teman-teman ini bermasalah dengan banyak pinjaman online, maka bakal sulit untuk minjam lagi di tempat lain. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi galbay di kredit pintar, udah galbay di satu tempat aja. Kalian kalau mau galbay karena nggak ada uang buat membayar tagihan saat ini juga, ya udah mending kalian galbaykan aja kredit pintar. Kalian jangan mencari dana talangan dengan pinjam di aplikasi pinjaman online yang lain. Stop buat gali lubang dan tutup lubang. Karena teman-teman, kebanyakan orang-orang yang seperti ini, yaitu orang yang gali lubang dan tutup lubang, itu bakal terjerumus makin dalam kepada hutang pinjaman online. Hutang-hutang mereka itu jadi makin besar dari hutang awalnya. Kemudian bagaimana tindakan yang benar ketika oknum DC dari kredit pintar ini melakukan tindakan yang melampaui batas, yaitu seperti menyebar data pribadi teman-teman. Nah, kalau memang terjadi hal seperti ini, teman-teman bisa menuntut balik mereka dan stop dulu buat bayar tagihan pinjaman online-nya. Jadi terkadang hal-hal seperti ini tuh di luar pengawasan dari pihak pinjol kredit pintar. Karena hal-hal seperti ini tuh hanya dilakukan sama oknum-oknum debt collector atau oknum DC yang ingin membuat kita itu panik dan jadi gak rasional dalam mengambil keputusan. Bahkan mereka nih bisa sampai menghalalkan segala cara buat mencapai target mereka dan bahkan gak peduli nih pada apa yang bakal terjadi pada nasabahnya, apa yang bakal terjadi pada kalian. Jadi daripada teman-teman terpengaruh atau takut disamana yang namanya DC atau ancaman-ancaman DC, lebih baik kalian abaikan saja mereka. Kalian fokus saja pada menata hidup, kemudian mencari rezeki dari tempat yang baru, kemudian mulai menabung untuk melunasi hutang-hutang pinjaman online. Ketika memang belum ada uang untuk membayar tagihan saat ini juga, maka ya sudah, galbaikan aja dulu, gak usah dibayar dulu. Tapi bukan berarti hal ini tuh melepas tanggung jawab teman-teman untuk membayar hutangnya, tapi untuk mencegah dari yang namanya mencari dana talangan yang bakal berakhir gali lubang dan tutup lubang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.